Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adriana Berliani Tias dari kelompok 4 sebagai moderator pada hari ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian makalah yang berjudul Asesmen Anak dengan Hambatan Perilaku, Emosi, dan Sosial yang akan disampaikan oleh teman kita, Alvina Damayanti, Amalia Purnamasari, Fatimatul Zahro, Hartanti Maulani, Muhammad Gudan Rais, dan Rival Azmi, yang akan membahas tentang konsep dasar tentang asesmen anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial, instrumen asesmen anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial, serta cara melakukan asesmen pada anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial. Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan asesmen Mary A. Falvey 1986 mengemukakan 3 hal penting yang perlu dipertimbangkan di dalam melakukan asesmen, yaitu A. Kapan asesmen dilakukan, B. Menentukan program pembelajaran yang relevan dan fungsional bagi anak. Asesmen sebaiknya dilakukan secara terus-menerus, continue. Dengan cara itu, asesmen dapat memfasilitasi belajar anak dan keterampilan yang diperoleh dari hasil belajar menjadi fungsional. C. Di mana asesmen dilakukan? Tujuan asesmen adalah untuk memperoleh informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran bagi anak yang kesulitan belajar. Menurut Zainal Alimin, tujuan asesmen yaitu A. Untuk mengetahui kemampuan anak, B. Untuk mengetahui hambatan belajar anak, C. Untuk mengetahui pencapaian perkembangan anak, D. Untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. Prosedur asesmen. Langkah-langkah asesmen menurut Brand dan William. Screening meliputi keputusan untuk menentukan proses kemajuan siswa yang dianggap cukup berbeda dengan teman lain sehingga patut diberikan pengubahan pengajaran. B. Diagnosis, keputusan yang menyangkut kelayakan atas layanan pendidikan khusus untuk melihat apakah siswa tersebut pantas untuk disebut penyandang disabilitas. C. Penempatan program, keputusan yang berkenaan dengan ranah yang menjadi tempat berlangsungnya layanan pendidikan khusus yang diterima siswa, misalnya ruang kelas pendidikan umum, ruang sumber, atau ruang kelas pendidikan khusus yang terpisah. D. Penempatan kurikulum, meliputi keputusan mengenai level yang akan dipilih untuk memulai pengajaran siswa. E. Evaluasi pengajaran, meliputi keputusan untuk melanjutkan atau mengubah prosedur pengajaran yang telah diterapkan pada siswa. Keputusan dibuat dengan memantau kemajuan siswa secara cermat. F. Evaluasi program, meliputi keputusan menghentikan, melanjutkan, atau memodifikasi program pendidikan khusus seorang siswa. Berikutnya adalah contoh instrumen asesmen anak dengan hambatan perilaku, sosial, dan emosi. Di sini contoh yang kami dapatkan adalah untuk anak sekitar usia 5 tahun. Petunjuk penggunaan yang pertama, checklist penilaian sesuai dengan kemampuan anak dan berikan keterangan sesuai dengan hasil amatan. Pada aspek perkembangan sosial emosi, indikator yang pertama dapat menunjukkan sikap mandiri dan memilih kegiatan. Kemudian yang B, mau berbagi, menolong, dan membantu teman. Yang C, dapat mengendalikan perasaan. Kemudian kita berlanjut ke mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada seperti senang, sedih, antusias, marah, dan lain sebagainya. Kemudian
Yang kelima, ada menaati peraturan yang berlaku dalam suatu permainan. Nah, contoh, anak mampu menerima kemenangan lawan mainnya. Kemudian ada menunjukkan rasa percaya diri. Selanjutnya ada menjaga diri sendiri dari lingkungannya. Contohnya, anak mampu mengendalikan peralatan tajam sesuai dengan kegunaannya. Kemudian anak juga dapat menghargai orang lain. Selanjutnya juga ada bersikap kooperatif dengan teman atau bersikap bekerja sama atau bersahabat dengan teman. Kemudian ada menunjukkan sikap berani. Selanjutnya di sini ada lanjutan dari mengekspresikan perasaan tadi. Seperti yang kita tahu, anak juga harus dapat mengekspresikan. Untuk itu makanya dilakukan asesmen terhadap anak. Nah, contohnya di sini ada beberapa contoh yang terlihat. Anak mampu menunjukkan rasa marah ketika temannya meminjam barang tanpa izin. Kemudian anak mampu menunjukkan rasa marah ketika diganggu teman. Anak mampu menunjukkan rasa marah ketika keinginannya tidak terpenuhi. Anak mampu menunjukkan rasa takut ketika sedang sendirian ataupun ketika sedang dimarahi oleh guru. Cara melakukan asesmen pada anak hambatan perilaku, emosi, dan sosial. Berikut beberapa strategi asesmen secara umum yang digunakan untuk mengevaluasi anak-anak dengan gangguan emosi dan perilaku. A. Wawancara dengan anak, orang tua, dan guru. Strategi ini berupa daftar pertanyaan tertentu yang disajikan oleh pewawancara untuk memperoleh tanggapan dari seorang informan. B. Pemeriksaan catatan anak. Pada strategi ini, beberapa pemeriksaan catatan kumulatif, riwayat kedisiplinan, dan kecacatan lain dari kinerja atau prestasi sekolah. C. Skala penilaian orang tua, guru, dan anak. Strategi ini biasanya terdiri dari item yang mana tarif informan dalam hal keparahan, misalnya ringan, sedang, dan berat, atau frekuensi kejadian, misalnya tidak pernah, jarang, dan sering. D. Pengamatan pada keadaan, kebiasaan, atau alamiah. Strategi ini menjelaskan dua pengamatan, yaitu pengamatan anekdotal dan sistematis. Penilaian medis. Strategi ini berupa evaluasi kejiwaan dan medis lain yang dirancang untuk mendiagnosa gangguan emosional atau perilaku dan atau masalah medis lainnya. F. Penilaian yang mengacu pada standar, norma, kecerdasan, akademik, dan daerah lain yang menjadi perhatian. G. Penilaian perilaku fungsional. Strategi ini berupa penggabungan berbagai teknik dan strategi untuk mengidentifikasi penyebab dari perilaku. Fokus pada identifikasi biologis, sosial, efektif, dan faktor lingkungan yang memicu dan memelihara perilaku yang bermasalah. Dan yang terakhir adalah strategi penilaian informal lain seperti pemeriksaan dari sampel kerja, uji kriteria yang direferensikan, dan penilaian kurikulum standar. Secara lebih spesifik, Mercer dan Mercer menjelaskan adanya beberapa langkah yang dilakukan dalam asesmen anak berkebutuhan khusus di sekolah, yaitu 1. Menentukan cakupan dan tahapan keterampilan yang akan diajarkan agar pelaksanaan asesmen dapat dilakukan secara efektif. Maka seyogyanya guru terlebih dahulu memahami tahapan kompetensi pembelajaran siswa dalam bidang pembelajaran tertentu. 2. Menetapkan perilaku yang akan diasesmen. Asesmen perilaku diawali dari tahapan yang paling umum menuju tahapan yang khusus. Perilaku untuk menunjukkan pada rentang kompetensi siswa dalam pengusahaan
dalam penguasaan materi kurikulum. Memiliki aktivitas evaluasi, guru harus mempertimbangkan aktivitas yang akan dilakukan untuk evaluasi dalam rentang kompetensi umum atau kompetensi khusus. 4. Perorganisasian alat evaluasi. Hal ini dilakukan berkenaan dengan evaluasi pendahuluan yang mencakup identifikasi masalah, pencatatan bentuk-bentuk kesalahan yang terjadi, dan evaluasi keterampilan-keterampilan tertentu. 5. Pencatatan kinerja siswa. Ada dua hal yang mengenai kinerja siswa yang harus dicatat guru, yaitu kinerja siswa. Kesimpulannya adalah dalam pelaksanaan asesmen akademik kepada anak tunalaras dilengkapi dengan instrumen berupa daftar pertanyaan yang berisi gejala-gejala yang nampak pada anak tunalaras sesuai dengan karakternya. Dengan mengenali anak tunalaras melalui asesmen, guru dapat menentukan anak yang membutuhkan layanan pendidikan sesuai dengan potensi dan kondisinya. Dan saat melakukan asesmen untuk anak dengan gangguan emosi dan perilaku diperlukan sebuah strategi, di mana strategi tersebut harus disesuaikan dengan kapan seharusnya anak itu perlu untuk diasesmen. Di dalam strategi tersebut harus terdapat berbagai jenis metode atau instrumen. Contohnya ialah rating scale, wawancara, dan observasi, dan berbagai sumber dan informasi dari teman sebayanya. Baik, sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.